Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten yang amat sangat saya banggakan. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama bersua, kita bisa bersama-sama bertatap muka meskipun tidak langsung, dalam suasana yang bahagia, yang insya Allah dalam suasana yang penuh berkah dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa berikhtiar untuk senantiasa mengikuti jalan yang telah beliau tunjukkan kepada kita semua, sehingga kita selamat di dalam meniti kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan tentang amal usaha Yayasan Jamaah Haji Klaten sebagai bentuk aplikasi dakwah bilhal. Sebelum kita memasuki pada pokok materi, kita perlu memahami dulu apa itu dakwah. Dakwah adalah seruan. Berasal dari kata da'a yad'u, dakwatan, yang artinya adalah seruan. Secara istilah, dakwah merupakan seruan yang disampaikan untuk mengajak menuju ke arah kebenaran, menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah, menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ada beberapa macam dakwah. Setidaknya ada 3 macam yang saya catat di dalam metode dakwah. Pertama adalah dakwah bil lisan. Dakwah yang disampaikan melalui lisan, yang disampaikan oleh para ustadz, para mubaligh, para khatib, dengan objek dakwah yang jelas. Mereka berada di hadapannya, kemudian menyampaikan kalimah-kalimah baik, ajakan-ajakan baik, mau'idhah hasanah, yang itu semuanya ditujukan dalam rangka mengajak pada kebenaran yang diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, dakwah bitadwin atau dakwah bil kitabah. Dakwah melalui tulisan, di mana dakwah melalui tulisan juga banyak dilakukan oleh para alim ulama, para cendik-cendikiawan, melalui tulisan-tulisan yang menggugah, tulisan-tulisan yang mendorong progresivitas kita di dalam kehidupan, tulisan-tulisan yang bisa menginspirasi,
orang-orang untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang menuju ridha Allah. Kemudian yang ketiga adalah dakwah bilhal. Dakwah yang dilakukan dengan cara memberikan contoh langsung. Yang diucapkan tetapi juga diaplikasikan. Maka ketiga metode dakwah ini sangat berkaitan dan sangat penting dalam rangka kita mensyiarkan agama Islam, mengajak kebaikan kepada seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Rasulullah SAW melakukan tiga metode tersebut. Bukan hanya dengan bil lisan, tetapi juga bil kitabah, tetapi juga bil hal, dengan contoh-contoh yang konkret. Satu contoh, ketika Rasulullah mengetuk hati para Yahudi yang mereka mencaci maki Rasulullah, bahkan meneriakkan Rasulullah bukan seorang nabi tetapi seorang yang gila. Tapi Rasulullah menghadapinya dengan penuh kesabaran. Bahkan seorang Yahudi buta di sudut kota Madinah yang selalu mencaci maki Rasulullah malah justru didekati, kemudian disuapi, diberikan roti untuk diberikan sarapan. Yang itu semuanya dilakukan Rasulullah juga dalam rangka untuk memanggil, mengetuk hati Yahudi buta tersebut. Dan ternyata ketika caci maki yang terus-menerus dilakukan oleh seorang Yahudi Buddha tersebut, dan pada suatu saat ketika Rasulullah telah wafat, si Yahudi Buddha pun mencari. Sudah tidak ada lagi yang menyuapi aku dengan begitu lembut. Dengan kunyahan roti yang selalu dilakukan kemudian disuapkan kepadaku. Kemudian dia mencari, maka datanglah Abu Bakar setelah bertanya kepada Siti Aisyah, istri baginda Rasul, kebiasaan baik apa yang telah dilakukan oleh suamimu, wahai anakku? Kemudian Siti Aisyah mengatakan, salah satu yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Muhammad adalah menyuapi seorang Yahudi buta, di mana seorang Yahudi buta tersebut senantiasa mencaci maki, kemudian mengatakan bahwa Muhammad adalah bukan nabi tapi orang yang gila, maka jangan pernah mendekati Muhammad. Itu yang selalu dikatakan. Sementara dia mengatakannya di hadapan nabi yang menyuapi roti kepadanya. Maka ketika Rasul sudah wafat, kemudian Abu Bakar menggantikannya, tetapi yang dirasakan oleh si Yahudi buta tidak sama seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepadanya. Maka ketika ditanyakan, kok beda suapan yang dilakukan oleh orang yang sebelum ini dengan suapanmu hari ini? Sesungguhnya siapa kamu? Dan siapa orang yang menyuapiku selama ini? Abu Bakar mengatakan, yang menyuapimu selama ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Maka terkagetlah seorang Yahudi itu. Dia terkaget-kaget, Muhammad, orang yang selalu aku caci maki, aku katakan dia orang gila, dia seorang tukang sihir. Iya, benar. Maka ketika itu tersungkurlah si Yahudi buta tersebut. Kemudian dengan disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar, dia mengucapkan kalimat syahadat.
Dan dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sejak ini aku akan masuk Islam dan mengikuti ajaran Muhammad. Itu cara dakwah yang sangat konkret, dengan akhlak mulianya, dengan dakwah bil hal, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan langsung. Dakwah bil hal dilakukan dengan penuh kesabaran. Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, itulah cara-cara dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mulai dakwah bil lisan, kemudian bil kitabah, kemudian juga bil hal. Maka sekarang saya ingin menyampaikan, Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten memilih cara berdakwahnya dengan dakwah bil hal. Perlu saya sedikit ceritakan awal mula berdirinya Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten ini. Yayasan Jamaah Haji Klaten ini berdiri dari semangat para hujaj, para pendahulu, para sesepuh yang mengawalinya juga dengan cara pengajian dan pengajian. Dari satu majelis ke majelis, dakwahnya bilisan, mau'idhah hasanah disampaikan. Tapi perjalanan berikutnya terbersit dalam pikiran para pendiri, perlu ada institusionalisasi dakwah yang harus dimiliki oleh Yayasan Jamaah Haji. Maka ada dua kekuatan yang mendorong, yang kemudian diimplementasikan di dalam dakwah bil halnya Yayasan Jamaah Haji, yaitu berhimpunnya para tokoh-tokoh umat Islam di Kabupaten Klaten, para hujaj di Kabupaten Klaten pada saat itu, yang ingin mengimplementasikan ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena itu dan karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini ayat yang pertama. Inti dari ayat ini adalah kita semuanya diminta oleh Allah untuk senantiasa berpegang kepada agama Allah dan tidak bercerai-berai di dalam melaksanakan dakwah, di dalam melaksanakan tugas kehidupan. Kemudian ayat yang lain yang menjadi pegangan adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, keluarga besar Yayasan Jamaah Haji Kabupaten Klaten yang saya hormati. Dari ayat tersebut, para pendiri yayasan tersebut ingin
membumikan ayat itu dalam sebuah institusi dakwah. Kemudian terfikirlah para pendiri tersebut dengan mendirikan institusi Yayasan Jamaah Haji, yang kemudian terfikir pula bahwa Yayasan Jamaah Haji harus berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maka didirikanlah rumah sakit Islam ini dengan didahului mendirikan poliklinik di Masjid Raya Klaten. Dari rumah sakit ini diharapkan akan ada multiplier efek yang positif. Bukan hanya untuk lingkungan setempat, tetapi juga untuk masyarakat luas. Dan terbukti dengan adanya rumah sakit Islam Klaten yang dikelola oleh Yayasan Jamaah Haji ini, yang di situ berbagai unsur dari semua tokoh-tokoh umat bergabung menjadi satu, menunjukkan bahwa kekuatan ukhuwah, kekuatan kebersamaan bisa melahirkan sebuah monumen yang bisa dibanggakan oleh umat Islam. Dari satu rumah sakit, alhamdulillah, berkembang menjadi 3 rumah sakit yang insya Allah pada awal Februari ini akan kita resmikan untuk rumah sakit yang ketiga. Di samping juga beberapa amal usaha yang sangat bermanfaat dalam rangka membantu masyarakat. Artinya apa? Dakwah halnya Yayasan Jamaah Haji dengan menghimpun para tokoh-tokoh umat Islam lintas ormas, lintas faham, tetapi terikat dalam satu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mencoba berhimpun untuk membuat sebuah monumen yang bisa bermanfaat. Untuk itu, tentu apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu, para pendiri dari yayasan ini harus terus kita lestarikan. Semangat kebersamaan, semangat berukhuwah untuk semua warga Yayasan Jamaah Haji, mulai dari pimpinan yayasan sampai kepada para karyawan yang ada di seluruh amal usaha, harus senantiasa berpikir bahwa satu-satunya cara agar umat Islam bisa membuat sebuah monumen-monumen yang bisa bermanfaat untuk umat adalah dengan cara senantiasa memperkokoh ukhuwah, memperkokoh kebersamaan, saling bersinergi untuk bisa memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dakwah Islamiyah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, misi yayasan kita ini atau visi yayasan kita ini adalah yayasan yang berbasis ukhuwah dalam rangka melestarikan kemakburan haji. Dari situ kita bisa breakdown bahwa kita dituntut untuk senantiasa berpegang pada ukhuwah sebagai kata kunci dalam rangka kita menggapai kemakburan. Apa yang telah dilakukan oleh yayasan ini dengan rumah sakit, 3 rumah sakit yang insya Allah bisa merekrut hampir kurang lebih sekitar 2.000 orang yang kemudian bisa berkhidmah bersama-sama di rumah sakit ini. Artinya apa? Kemanfaatan yang ditorehkan, kemanfaatan yang dilahirkan bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, konsekuensinya apa? Karena kita sadar bahwa amal usaha yang ada di bawah Yayasan Jamaah Haji adalah milik Yayasan Jamaah Haji,
semua perilaku, semua sikap, karakter yang harus ditampilkan oleh seluruh keluarga besar Yayasan Jamaah Haji, mulai dari pimpinan yayasan sampai kepada level yang paling bawah, semuanya harus mencerminkan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang bersifat syar'i, yang itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Karena kita membawa nama besar, karena kita sedang mengemban sebuah amanah yang tidak ringan. Nah, untuk itu tentu kita semuanya harus senantiasa berpegang teguh pada apa yang menjadi garis besar perjuangan daripada para pimpinan yayasan ini, yaitu senantiasa bersinergi, berukhuwah dengan tetap mengedepankan syiar Islam. Karena kalau kita baik, rumah sakit baik, pelayanannya baik, para perawatnya ramah, itu sudah bagian dari dakwah bilhaq. Tapi kalau para perawatnya cara melayani pasien dengan cemberut, ini dakwah yang tidak menguntungkan. Orang akan lari. Padahal Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa baik pada orang, tulus, ikhlas melayani, sebagaimana yang mungkin masuk dalam salah satu jiwa rumah sakit ini, yaitu melayani dengan penuh keikhlasan. Maka saya menghimbau kepada kita semuanya, mari kita senantiasa bergembira, bersukacita dalam melayani siapapun. Jangan dilihat siapa yang sakit. Yang namanya orang sakit harus dilayani dengan cara yang sama. Jangan membeda-bedakan. Berikan mereka senyuman. Karena senyuman kalian adalah dakwah yang bisa menyembuhkan. Dan itu merupakan obat yang bisa menyembuhkan para pasien. Hadirin dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan kepada kita semua, kita punya seluruh keluarga besar Yayasan Jamaah Haji memikul amanat para pendiri agar menjadikan yayasan beserta seluruh amal usahanya tetap bisa berjalan dengan baik, tetap bisa melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, nilai-nilai etika, nilai-nilai agama Islam. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.